Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Munarif dari Forum News Network. Partai Golkar, seperti sama-sama kita ketahui tadi malam telah melaksanakan rapat pleno, dan rapat pleno itu kan kemudian menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas ketua umum, dan rapat pimpinan nasional serta musyawarah nasional ya, ini jadi bukan munaslup ya, tapi musyawarah nasional itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Jadi ini dipercepat dari rencana semula sesuai dengan jadwal, yakni pada bulan Desember tahun 2024 ini. Dan rapat itu dipimpin oleh Sekjen Partai Golkar Ludwig Friedrich Paulus. Rapat plenonya berlangsung tertutup, dan setelah rapat pleno itu menyetujui, menyepakati Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT, dan kemudian disepakati Rapimnas dan Munas itu pada 20 Agustus, itu Agus Gumiwang menyampaikan jumpa pers. Dan setelah itu seperti biasa mereka berfoto di hadapan wartawan dengan posisi mereka saling menggenggam satu tangan dengan yang lainnya itu. Dan di situ Agus Gumiwang saya perhatikan ada, selain ada Sekjen ya, Pak Ludwig, ada juga ini Bambang Susatyo, ini Ketua MPR, juga ada Nurdin Halid. Ini kalau Anda lihat nama-nama ini kan, ini nama-nama beken, nama-nama top dan sebagainya. Dan bersama dengan itu saya terbayang wajahnya tokoh-tokoh kuat dari Golkar seperti Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, bahkan juga Pak Luhut ini sebagai Ketua Dewan Penasehat. Mengapa saya kemudian langsung terbayang wajahnya Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Luhut? Ini kan dua figur ini sebelumnya menyatakan dan meminta kepada para kader Golkar itu untuk tetap solid dan menyepakati melaksanakan agenda ini kepemimpinan, pergantian kepemimpinan mereka itu pada Munas berlangsung bulan Desember. Ternyata Golkar menyerah begitu saja. Airlangga Hartarto mengundurkan diri pada hari Sabtu yang lalu, dan dengan cepat mereka mengganti ketua umumnya. Ini sementara ini melalui PLT, dan nantinya itu akan ditentukan pejabat ketua yang baru itu, ketua umum yang baru pada tanggal 20 Agustus. Ini tinggal berapa hari lagi. Jadi kalau kita hitung dari pengunduran diri Airlangga Hartarto tanggal 10, dan kemudian nanti tanggal 20 Agustus itu sudah ada ketua umum yang baru, ini prosesnya betul-betul cepat. Dan mengapa saya kemudian justru merasa sedih saya melihat Partai Golkar ini, ternyata Golkar itu tidak seperti yang kita bayangkan. Itu partai yang yang sangat kuat, kaderisasinya bagus, dan jangan lupa ya, Golkar ini adalah partai tertua saat ini karena dia ini satu-satunya partai yang lahir di era Orde Baru dan sampai sekarang itu bertahan terus eksis ya. Beda dengan PDIP kan, PDIP itu dulu ketika fusi pada tahun 73 itu namanya PDI, dan kemudian ketika era reformasi menjadi PDIP. Sementara Partai Persatuan Pembangunan itu juga kan merupakan fusi juga bersama dengan PDIP tahun 73, dan P3 sekarang sudah hilang dari peredaran karena tidak masuk di parlemen. Nah, jadi sesungguhnya yang harusnya yang ini sebagai partai paling senior, partai yang kaderisasinya sangat kuat, itu Golkar itu nggak mudah diacak-acak oleh kekuasaan. Memang kalau sebelumnya kita lihat Golkar itu selalu orientasinya berada di dalam kekuasaan. Meskipun dia misalnya pada pilpresnya kalah, misalnya ketika waktu itu melawan SBY pada tahun 2000, pilpres 2004, tapi kok toh akhirnya Golkar juga masuk di kabinetnya SBY Yusuf Kala ya, karena Yusuf Kala pada waktu itu juga kader Golkar. Nah, dan selalu seperti itu. Setelah kalau di Orde Baru tentu sudah biasa, memang dia bagian dari mesin politiknya Pak Harto ya. Tapi setelah era reformasi itu kan Golkar selalu setiap ke pemilu, ketika walaupun kalah dia kemudian masuk ke dalam kekuasaan. Dan pada waktu itu justifikasi dari Partai Golkar selalu masuk dalam kekuasaan itu ya karena doktrin mereka kekaryaan. Jadi bagaimana mau berkarya kalau tidak berada di dalam kekuasaan. Nah, kalau menggunakan logika itu, gitu ya, itu harusnya kan sekarang bukan Golkar itu bukan dikendalikan oleh Jokowi, presiden yang itu yang kita sebut sebagai outgoing presiden gitu. Mestinya kan yang dijadikan orientasi Partai Golkar adalah Prabowo.
Tapi kita tidak bisa tidak melihat bahwa apa huru-hara atau drama politik yang terjadi pada Golkar kali ini ya sekali lagi menunjukkan betapa Golkar itu sangat lemah dan kropos dan dengan mudahnya diacak-acak oleh Jokowi. Ini kita tinggal menunggu saja ini tanggal 20. Ini hampir pasti kelihatannya juga Bahlil Lahadalia ini yang jadi proksinya Pak Jokowi yang akan menjadi ketua umum. Kalau kemudian Pak Jokowi yang menjadi ketua Dewan Pembinanya itu lengkap sudah ya akuisisi Golkar itu oleh Presiden Jokowi. Dan bagaimana mungkin itu terjadi? Catat tadi ya, kata kuncinya pada tanggal 20 Agustus itu adalah Munas. Ya, dalam Munas itu dia bisa mengubah semuanya. Pak Yusuf Kalla kan menyatakan bahwa Partai Golkar itu kalau mau jadi ketua umumnya dan tentu saja mesti ketua Dewan Pembina kan harus jadi pengurus pengurus di DPP minimal 5 tahun dan 1 tahun di pengurus daerah. Dan Bahlil kalau dia terpilih menjadi ketua umum, walaupun dia kader Golkar, tapi kan dia tidak pernah jadi pengurus DPP, apalagi Pak Jokowi. Pak Jokowi ini KTA-nya, saya kira sekarang masih KTA PDIP ya, belum dicabut gitu. Jadi bagaimana mungkin dia menjadi ketua Dewan Pembina Golkar? Ya kalau kemudian di Munas nanti itu ADART-nya diubah, ya selesai itu barang. Jangan muluslah Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Nah sekarang ini kan mulai saya kan jadi mulai paham mengapa kemudian kok Golkar itu yang jadi pemenang pemilu gitu ya. Sesungguhnya seperti itu ya. Kita tidak ngomongin PDIP-nya ya. Ini kita ngomongin di Koalisi Indonesia Maju. Kan sekarang di antara Koalisi Indonesia Maju itu di antara Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional dan ya yang belakangan bergabung Partai Demokrat itu yang jelas sekali kalau kita menggunakan teori yang umum yang mendapat kotel efek pada Pilpres kemarin itu ya Partai Golkar. Karena Partai Golkar walaupun tidak punya calon presiden, tidak punya calon wakil presiden yang kemarin berlaga pada Pilpres, ternyata dia suaranya yang paling naiknya paling signifikan. Padahal harusnya kalau menggunakan teori politik yang umum berkaitan dengan voting behavior, perilaku politik pemilih itu ada kotel efeknya, harusnya itu Partai Gerindra yang mendapat kotel efeknya. Ternyata tidak, Partai Gerindra itu jumlah kursinya itu kalah jauh dibandingkan Golkar. Tidak hanya di tingkat pusat tapi sampai di kota dan sampai provinsi, kota dan kabupaten. Ini data-datanya sangat menarik ya. Untuk DPR RI, Golkar itu berhasil menambah 17 kursi. Jadi sebelumnya hanya 85 kursi menjadi 102 kursi. Untuk DPRD provinsi, Golkar itu menambah 50 kursi dari sebelumnya 309 kursi. Jadi sekarang ini totalnya 359 kursi untuk DPRD provinsi. Dan dengan prestasi yang spektakuler itu kemudian Golkar berhasil menempatkan 14 kadernya itu sebagai ketua DPRD provinsi. Ya kalau sekarang ini berapa ya? Provinsi itu kan total 38 provinsi. Kalau Golkar menguasai ketua DPRD 14 provinsi berarti kan dia lebih dari pertiganya ya karena dia menguasai 36,8% itu dari total 38 provinsi tadi. Dan Golkar keberhasilannya di provinsi bukan sampai hanya di situ saja karena Golkar juga menempatkan 20 orang kadernya nanti akan jadi wakil ketua DPRD provinsi. Jadi secara keseluruhan Golkar di bawah Airlangga Hartarto berhasil itu menempatkan kadernya di 34 unsur pimpinan DPRD provinsi. Ini totalnya 89,5%. Ini betul-betul dahsyat. Belum lagi kalau Anda bicara soal di kota dan kabupaten itu Golkar itu menempatkan 340 kadernya sebagai unsur pimpinan DPRD di kota dan kabupaten. Ini total 65% dari kota dan kabupaten di Indonesia. Kan total kota dan kabupaten sekarang ini 508 ya seluruh Indonesia. Jadi ini capaiannya Golkar di era Airlangga Hartarto itu betul-betul fantastis. Dan itulah yang kemudian selalu diklaim kenapa Airlangga Hartarto tidak boleh digoyang, tidak boleh digudeta karena kan sebagai pemimpin, sebagai ketua umum Golkar dia mencapai capaian sangat fantastis. Saya kira mungkin kita bisa bandingkan itu dengan capaian ketika Golkar di eranya Akbar Tanjung. Tapi jangan dilihat jumlahnya. Tapi ketika itu kan Golkar itu betul-betul hancur-hancuran dan kemudian di era Akbar Tanjung di rebrand menjadi Golkar baru. Dan hasilnya semula diperkirakan Golkar itu akan hilang dari peredaran, ternyata malah
tetap unjuk gigi. Nah, sekarang dengan fakta-fakta itu kan kemudian kita mulai jadi terjawab. Rupanya bukan mesin politik Golkar yang bekerja selama ini sehingga kok terjadi anomali. Dia harusnya yang mendapat kotel efek itu adalah Partai Gerindra dan tentu saja ini karena pasangannya tidak punya partai yakni Gibran Rakabuming, ya kita tidak bisa menyebut kotel efeknya kemana, dan jangan-jangan memang kotel efeknya Gibran Rakabuming tidak ada begitu ya. Nah, karena itu kalau kesimpulannya seperti itu berarti ya mesin kekuasaan Jokowi yang bermain sehingga Golkar itu kemudian suaranya memperoleh faktor yang signifikan gitu, bukan karena kerja-kerja mandiri dari Partai Golkar karena udah campur tangan kekuasaan. Kemudian pertanyaannya untuk apa kalau gitu Jokowi itu membesarkan Partai Golkar? Saya kira Jokowi sudah punya skenario yang luar biasa. Dia tahu bahwa mungkin cukup berat untuk membesarkan PSI. Ini semacam untung-untungan saja kalau bisa PSI besar itu ya sebagai partainya Jokowi dia bisa digunakan. Tapi kalau tidak, Jokowi sudah punya skenario cadangan dalam hal ini Golkar. Karena itulah kemudian dia sekarang mengambil alih Golkar, ya karena dia merasa bahwa dia yang membesarkan dan Golkar itu nanti bisa digunakan oleh Jokowi untuk bargaining kekuasaan dengan Prabowo. Artinya dengan kata lain ya Jokowi masih akan terus bisa cawe-cawe dan mengendalikan pemerintahannya Prabowo karena Golkar itu sebagaimana klaim dari Erlangga Hartarto juga katanya mereka punya kontribusi paling besar dalam pemenangan Prabowo Gibran. Ya wajar kalau nanti mereka dealnya ini pasti akan juga minta kompensasi yang besar sebagaimana pernah Erlangga Hartarto sampaikan bahwa minimal Golkar itu minta jatah 5 kursi. Mungkin sekarang bisa lebih karena kalau dipegang Jokowi kan berarti double ini sahamnya Jokowi yang besar dan sahamnya Golkar yang besar di situ ya. Kita baru mulai paham nih petanya mengapa kemudian Golkar ini menjadi partai yang kenaikan suaranya sangat signifikan. Ya ini tentu saja karena campur tangan Jokowi dan Jokowi sudah menyiapkan skenario ini jauh-jauh hari untuk sebagai bargaining dari pemerintahan Prabowo. Jadi kita juga jadi paham kalau kemudian Prabowo sekarang berusaha menarik partai-partai non koalisi seperti dari koalisi perubahan. Mungkin ini bagian dari power game dengan Jokowi juga untuk mengimbangi sehingga nantinya Golkar tidak terlampau dominan di partai koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi ini satu hal yang menarik. Kalau kemudian kenapa Golkar dengan mudah ditaklukkan oleh Jokowi, jelas tadi ada faktor semacam itu. Tapi di pertanyaan buat kita, seharusnya kan dia itu kalau memang orientasinya kekaryaan dan harus tetap berada di pemerintahan, dia harusnya lebih mendekat kepada Prabowo karena yang terpilih menjadi presiden adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Saya ajak Anda untuk melihat data-datanya bagaimana konsistensi dalam tanda petik Golkar itu selalu berada dalam kekuasaan. Meskipun mereka sesungguhnya tadinya ketika kontestasi di Pilpres itu dia berada di luar pemerintahan. Ketika tahun 1998 Pak Harto lengser dan kemudian presiden dipegang oleh B.J. Habibie sebagai presiden sipil ini ya, menggantikan Pak Harto yang latar belakangnya militer dan Golkar itu di eranya Pak Harto selalu bukan selalu ya, paling banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh dengan latar belakang militer, kan kemudian terjadi perebutan ketua umum Partai Golkar itu antara Akbar Tanjung, politisi sipil, dengan Edi Sudrajat, ini mantan Panglima Menhankam dan Panglima TNI yang latar belakangnya militer. Dan pada waktu itu Presiden B.J. Habibie sebagai presiden sipil kelihatannya lebih menginginkan Akbar Tanjung sebagai ketua umum Partai Golkar. Maka kemudian dalam Munas Partai Golkar Akbar Tanjung yang menang sebagai ketua umum Partai Golkar dan kemudian dia ini menjadi ketua umum Partai Golkar tanggal 11 Juli 98 sampai 19 Desember tahun 2024. Ini menggantikan ketua umum sebelumnya Harmoko. Nah, siapa ketua umum Partai Golkar setelah Akbar Tanjung? Yang menjadi ketua umum Partai Golkar pada waktu itu adalah Yusuf Kala. Yang harus kita catat bahwa Yusuf Kala ketika memenangkan perebutan sebagai ketua umum Partai Golkar itu Yusuf Kala menjadi wakil presiden dari SBY. Dan Yusuf Kala kemudian menjadi ketua Golkar itu dari Desember 2004 sampai dengan Oktober 2009. Nah, setelah Golkar diambil alih oleh Yusuf Kala dari tangan Akbar Tanjung, ya kemudian Golkar masuk dalam pemerintahannya SBY JK. Jadi masuk lagi dalam pemerintahan. Dan kemudian pada Munas berikutnya ketika Yusuf Kala itu pecah kongsi dengan SBY,
dan kemudian Yusuf Kala maju sendiri sebagai calon presiden menantang SBY dengan yang berpasangan dengan Budiono, itu kan kemudian Ketua Umum Partai Golkar itu beralih dari Yusuf Kala ke Abu Rizal Bakri. Kenapa? Karena SBY yang menghendaki agar Abu Rizal Bakri yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jadi Abu Rizal Bakri itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar selama era pemerintahannya SBY periode kedua tahun Oktober 2009 sampai 31 Desember 2014. Pada waktu itu dalam Kongres Golkar itu Abu Rizal Bakri itu berhadapan dengan Surya Paloh ya. Eranya berganti kemudian setelah Presiden SBY turun dari masa jabatan kedua, kan kemudian presiden yang terpilih adalah Jokowi. Dan pada masa Jokowi inilah pada tahun 2014 itu Golkar itu terpecah antara Abu Rizal Bakri versus Agung Laksono. Pada waktu itu sempat terjadi dualisme kepemimpinan di Golkar antara Abu Rizal Bakri dengan tahun 2014 sampai 2017 dengan Agung Laksono. Pada tahun 2014 itu terjadi dua musyawarah nasional berbeda yang digelar oleh kubu Abu Rizal di Bali dan yang dilaksanakan oleh Agung Laksono di Jakarta. Dan kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menetapkan kepengurusan Partai Golkar dipimpin oleh Agung Laksono itu pada tahun 2015 karena kelihatannya Agung Laksono lebih dekat kepada Jokowi ketimbang Abu Rizal. Abu Rizal kan pada waktu itu dia sebagai Ketua Umum Golkar itu mendukung calon presidennya adalah Prabowo Subianto. Namun pada tahun 2015 Mahkamah Agung menyatakan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas di Bali yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri adalah yang sah. Konflik internal itu kemudian berakhir setelah Yusuf Kala itu menjadi wakil presiden kembali ya, menjadi wakil presidennya Jokowi dan dia kemudian dia melakukan rekonsiliasi pada awal tahun 2016 dan dualisme kepemimpinan itu selesai dengan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa Munaslup pada tanggal 17 Mei 2016 dan kemudian Setia Novanto yang dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena Setia Novanto ini juga dikenal juga cukup dekat dengan Pak Luhut Panjaitan yang belakangan kemudian menjadi tangan kanan dari Pak Jokowi. Nah, sayangnya Setia Novanto itu kan kemudian dia ditangkap oleh KPK ya. Dia tersangka dalam kasus iktp dan kemudian Setia Novanto itu dijatuhi hukuman oleh pengadilan, dia kemudian jadi resmi menjadi terpidana dan dia tentu harus melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pada saat itulah kemudian Airlangga Hartarto itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dia ini kalau kita hitung karena dia menggantikan Setia Novanto di tengah jalan, jadi dia sebenarnya 2 periode. Yang pertama 13 Desember 2017 sampai 4 Desember 2019. Setelah itu dia terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar itu sejak 4 Desember 2019. Sampai saat ini. Harusnya kalau dia nanti sampai bulan Desember dia genap 5 tahun. Tapi ini kan baru bulan Agustus, jadi dia sudah mengundurkan diri. Dari situ saja tadi kita bisa melihat bahwa orientasi Golkar itu adalah pada kekuasaan. Dan artinya apa? Siapapun yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu atas restu dari Presiden. Kendati presidennya bukan dari Partai Golkar. SBY kan misalnya dia bukan dari Partai Golkar, dia dari Demokrat. Kemudian Jokowi itu bukan dari Partai Golkar, dia juga adalah kader Partai PDIP. Tetapi seperti itulah selalu yang terjadi pada Golkar dengan tadi saya sebutkan dengan doktrin kekaryaan itu menjadi justifikasi bahwa bagaimana mereka mau berkarya kalau berada di luar pemerintahan. Tapi sekarang ini kan saya sebut jadi anomali. Kenapa mereka masih tunduk pada Jokowi padahal sesungguhnya sekarang yang menjadi presiden itu nanti pada bulan Oktober nanti ya tanggal 20 Oktober kan Prabowo. Apa sesungguhnya yang terjadi pada Golkar kali ini? Ini nggak konsisten dengan langkah-langkah politik yang mereka ambil sepanjang era reformasi ya. Nah, kalau kita lihat juga ini Agus Gumiwang yang jadi PLT sekarang ini kan sebenarnya mirip juga dengan Airlangga Hartarto ya. Ini Airlangga Hartarto adalah putra dari Pak Hartarto, ini Menko di eranya Pak Harto. Sementara ini Agus Gumiwang ini putra Ginanjar Kartasasmita, ini menjadi juga salah satu Menko di eranya Pak Harto. Tapi belakangan kan Ginanjar Kartasasmita ini justru malah menjadi semacam pentolan menteri-menteri yang membelot pada akhir-akhir masa kekuasaannya Pak Harto.
Jadi dua-duanya ini sebenarnya anak papi lah ya begitu, bukan fighter seperti orang tuanya yang eksis di era Orde Baru. Jadi kalau Erlangga sekarang ini kok kemudian orang bertanya-tanya kenapa gampang benar menyerah, lepas dari bahwa banyak kasus-kasus yang dijadikan sandera terhadap dia, ya sesungguhnya dia memang bukan fighter gitu ya. Ini beda sekali dengan kalau Bahlil yang terpilih, ini menjadi ketua Golkar ini dia betul-betul antitesa dari Erlangga dan Agus Gumiwang ya. Ya, ini Bahlil ini anak jalanan begitu ya, dia betul-betul mulai dari bawah dan sampai kemudian dia sukses sampai naik ke jenjang politiknya sampai jadi menteri dan sekarang jadi orang kepercayaan Pak Jokowi. Bahkan Bahlil ini sekarang berhasil menggeser Pak Luhut sebagai orang kepercayaannya dari Jokowi. Dan salah satu yang terlihat itu pada kontroversi soal pemberian lahan tambang kepada ormas-ormas keagamaan. Bahlil yang mengusulkan, dia ngotot ditolak oleh Pak Luhut, tapi kemudian disetujui oleh Pak Jokowi. Dan tipikalnya Bahlil ini sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan Jokowi. Meskipun bedanya kalau Bahlil ini petarung jalanan, Pak Jokowi ini walaupun bukan petarung jalanan, tapi dia juga mulainya dari sangat dari bawah gitu. Dan dia memulai bisnis dari sebagai tukang mebel, kemudian diangkat oleh PDIP menjadi wali kota di Solo, terus menjadi presiden. Jadi dua-duanya bukan dari lingkungan elit kekuasaan. Jadi sekali lagi ini terjadi anomali sekali ini pada Golkar, meskipun selalu saja tetap sama. Jadi orientasi Golkar itu pada kekuasaan. Hanya saja sekarang ini terjadi sedikit modifikasi, bukan presiden terpilih yang jadi proksinya dari Golkar, justru Golkarnya sendiri sekarang diambil alih oleh presiden yang akan segera meninggalkan jabatannya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.